Sobat Sport, senang sekali saya Sekar bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di program Sportholic yang akan membahas seputar dunia olahraga. Dan seperti biasanya saya nggak sendirian ya di program ini karena di episode kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang berasal dari UKM Perisai Diri. Di sini sudah ada Mas Satria bersama saya yang nanti juga akan berbincang-bincang mengenai UKM Perisai Diri yang ada di UB dan menjelaskan kepada pemirsa UB TV sebenarnya Perisai Diri itu cabang olahraga yang seperti apa. Mungkin sebelumnya Mas Satria boleh perkenalan dulu nama lengkap, fakultas dari apa dan angkatan berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, namaku Muhammad Satria Ramadan. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Sekarang masuknya angkatan 2021. Oke, berarti kesibukan akhir-akhir ini apa, Mas? Ya, kesibukannya ya sementara masih ya kuliah seperti biasa sih. Ya cuma sudah sudah mulai nyentuh-nyentuh skripsi dikit. Oke, berarti udah mulai mempersiapkan judul atau tema gitu ya. Iya, sudah mulai ditagih gitu katanya. Udah mulai persiapan tugas akhir. Bener banget. Oke, Mas Satria mungkin pemirsa OB TV ini masih asing gitu kan, mungkin kebanyakan dengan sebutan Perisai Diri. Ya, Perisai Diri itu apa? Biasanya kan kalau olahraga kita taunya mungkin kalau yang bela diri karate, taekwondo dan lain sebagainya. Mungkin Mas Satria boleh menjelaskan dulu sebenarnya Perisai Diri itu olahraga yang seperti apa? Perisai Diri ini sebenarnya salah satu dari nama salah satu perguruan silat di Indonesia. Okay. Jadi kalau bela diri pada umumnya itu kan ada, mungkin yang kita tahu itu ada karate, ada taekwondo, ada tarung derajat dan semacamnya. Lah ini yang salah satunya adalah silat. Nah, Perisai Diri termasuk salah satu dari perguruan-perguruan silat tersebut. Jadi ya bisa dianggap kalau Perisai Diri ini merupakan ya salah satu perguruan silat historis gitu ya, termasuk salah satu perguruan yang sudah ada di Indonesia sudah sejak lama gitu. Oke, berarti Perisai Diri itu silat ya, iya, olahraga silat gitu. Benar sekali. Nah, kalau di Universitas Brawijaya sendiri UKM-nya namanya Perisai Diri itu? Iya, UKM-nya namanya Perisai Diri Universitas Brawijaya. Oke, kalau Mas Satria sendiri di UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya posisinya sebagai apa? Ya, kebetulan saya untuk tahun 2024 ini menjadi ketuanya ya. Jadi saya sendiri ketuanya. Oke, berarti pemirsa ini kita nggak usah meragukan lagi ya informasi yang akan diberikan oleh Mas Satria karena kita sudah menghadirkan ketua dari Perisai Diri langsung untuk memberikan informasi yang akurat tentang UKM Perisai Diri. Yeah. Mungkin Mas Satria boleh cerita dulu UKM Perisai Diri itu UKM yang seperti apa gitu. Di samping tadi Perisai Diri adalah olahraga silat gitu. Iya, mungkin dari sejarahnya dulu mungkin ya, secara singkatnya dulu. Mungkin dulu itu Perisai Diri merupakan salah satu UKM, tapi bukan skalanya bukan skala universitas. Jadi dulu itu waktu pertama kali didirikan pada tahun 1973, itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik. Oke. Nah, kemudian itu baru seiring perkembangan zaman, saya juga kurang tahu untuk tepatnya kapan, tapi itu semakin berkembang besar sehingga menjadi meluas langsung di bawah naungan universitas. Kurang lebih seperti itu secara. Berarti Perisai Diri ini awalnya bermula dari UKM dari Fakultas Teknik yang ada di fakultas gitu. Sehingga akhirnya berkembang dan meluaskan cakupannya sebagai UKM Universitas Brawijaya gitu ya. Kalau dari Mas Satria sendiri gabung di UKM Perisai Diri sejak awal jadi maba atau gimana? Iya, kalau saya tahun 2021, jadi saya masuk ke sini langsung gabung sama UKM Perisai Diri. Oke. Nah, kalau Mas Satria sendiri nih emang udah ada ketertarikan di olahraga silat atau baru tertarik setelah menjadi mahasiswa melihat Perisai Diri atau gimana? Mungkin boleh diceritakan, Mas. Iya, kalau itu sih dulu saya kan sempat juga ikut ini kan namanya perguruan silat ya. Dan kalau UKM di universitas ini kan berarti yang mewadahi di universitas. Nah, dulu sebelum saya masuk kuliah itu juga sempat kenalan gitu sama Perisai Diri di luar. Jadi kalau masuk sini ya tinggal meneruskan aja gitu. Ya sebelumnya memang sudah ada ketertarikan gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu mulai kapan? Sejak kapan bergabung di Perisai Diri? Kalau saya sendiri mulai SD dulu. Jadi mulai kelas 4 SD, kemudian ya ada vakum di SMP SMA, kemudian kuliah ini kayak apa ya istilahnya ya, cinta lama bersemi kembali gitu. Iya. CLBK gitu. Jadi melihat ternyata di UB ini ada UKM Perisai Diri akhirnya ikut lagi gitu. Iya, benar sekali. Terus
itu kan dari SD gitu kan? Iya. Kayak sekecil anak SD gitu kan? Iya, benar-benar. Kelas 4 SD, apa sih yang membuat Mas Satria tertarik saat itu untuk Iya. gabung ke Perisai Diri? Iya, kalau dulu itu kan kebetulan saudara saya itu juga termasuk seorang ya aktivis silat gitu. Oke. Jadi sama beliau saya diajak, kayak setiap ada latihan saya diajak. Ya pertama saya cuma ikut-ikut doang, cuma lihat-lihat, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi lama-lama juga disuruh ikut latihan. Jadi saya juga ikut gerak, ikut latihan dan semacamnya. Oke, berarti berawal dari saudara. Iya, berawal dari Saudara juga ikut Perisai Diri, Iya, terus betul. Mas Satria melihat dan tertarik juga. Iya, gitu betul ya. sekali. Oke, selama perjalanan Mas Satria dari kelas 4 SD sampai sekarang itu bergabung di Perisai Diri, pengalaman-pengalaman apa yang membuat Mas Satria berkesan? Apa pengalaman paling membanggakan atau membekas gitu di hati Mas Satria? Kalau yang dari kelas 4 sampai awal masuk kuliah itu jujur saya masih ya kurang ada kalau pengalaman-pengalaman berkesan gitu ya, cuma Latihan-latihan. ya cuma latihan-latihan aja gitu, saya cuma ikut-ikut aja kan soalnya waktu Oke. dulu. Baru mungkin pengalaman berkesannya waktu saya sudah masuk kuliah itu. Apa itu? Boleh diceritakan mungkin, Mas? Ya itu saya pertama kali megang yang namanya piala. Oh. Itu waktu kuliah itu, waktu masuk kuliah, waktu gabung Perisai Diri itu pertama kali saya megang namanya piala itu. Jadi itu berkesan. Berarti waktu perjalanan sebelum masuk kuliah Iya. itu masih cuma sekedar ikut-ikut aja, Iya, benar. sekedar ikut latihan, belum Iya. ikut turnamen-turnamen. belum sama sekali ikut pertandingan. Oke, berarti masih sekedar belum menemukan minat yang sebenarnya gitu Iya, ya, Mas? benar Masih sekali. cuma tertarik karena saudaranya tadi ikut Iya, Perisai Diri. benar gitu. sekali. Ya ikut-ikutan doang gitu. Oke. Terus apa yang membuat Mas Satria, alasan apa yang bikin Mas Satria kayak, kan tadi sempat vakum nih, Iya. SMP SMA, Iya. terus kuliah pengen ikut lagi, itu apa Iya. sih alasan utamanya? Kalau itu alasan saya sih yang pertama mungkin yang paling utama itu karena ya saya pengen bela diri, maksudnya saya pengen jadi ya bisa membela diri gitu. Tapi mungkin ya alasan yang lain mungkin saya pengen juga membanggakan saudara saya yang tadi itu. Ini loh saya ikut lagi gitu. Ya, seperti itu. Baik pemirsa, luar biasa cerita singkat di awal segmen ini yang telah dijelaskan oleh Mas Satria tentang UKM Perisai Diri dan pengalaman perjalanan Mas Satria di Perisai Diri. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Mas ya, Iya, siap. untuk cerita lebih detailnya tentang UKM ini, UKM yang seperti apa, kegiatan apa saja yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama saya Sekar Hayu dan di sini masih ada Mas Satria dari UKM Perisai Diri yang tentunya akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai UKM Perisai Diri yang ada di Universitas Brawijaya. Oke Mas Satria, melanjutkan perbincangan kita di segmen 1 tadi tentang turnamen pertama ya Mas Satria jalani. Mungkin boleh nggak sih Mas Satria cerita ke pemirsa UBTV gitu, gimana awalnya Mas Satria mengikuti turnamen itu sampai akhirnya membawa pulang piala kebanggaan itu? Ya, jadi kalau pengalaman pertama saya itu ya waktu 2022 ya. Jadi setelah saya ikut maba, kemudian setelah saya ikut join UKM-nya, kemudian mungkin ya sekitar 2 atau 3 bulan itu kan ada pertandingan. Pertandingannya skalanya mungkin masih skala kecil saya waktu itu, ya skala daerah aja gitu, skala provinsi. Nah, itu kayak kan saya kan juga untuk datang latihan rutinnya itu saya datang terus gitu. Jadi di notice sama pelatihnya. Akhirnya sama pelatihnya direkrut, coba ayo Satria, coba kamu ikut nomor ini, kira-kira kamu cocok apa enggak. Akhirnya waktu itu saya coba. Kemudian ya alhamdulillah setelah itu ada training center namanya. Jadi itu apa ya, istilahnya kayak latihan yang dilakukan lebih intens daripada latihan kayak biasanya. Karantina gitu ya, ya. Lebih ke karantina, kemudian dipilihi siapa aja yang yang bakal turun di pertandingannya itu. Nah kemudian setelah itu
setelah itu ya alhamdulillah waktu berangkat terus kemudian bertanding di sana, ya saya awal-awalnya waktu mau terjun ke gelanggangnya itu ya pastinya kayak ya nervous terus kan, kayak takut salah gitu. Iya, karena pertandingan pertama. Iya, ya, pertandingan pertama dan yang melihat kan juga orang banyak iya. gitu. Nah, setelah itu, tapi setelah saya melangkahkan kaki ke gelanggang, kemudian ya tampil bersama teman-teman, ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan setelah pengumuman itu kaget banget soalnya ya juara 1 gitu, langsung wah alhamdulillah, langsung akhirnya maju ke podium, pertama kalinya megang piala. Luar biasa, berarti pertandingan pertama ini juga Iya. menjadi prestasi yang bisa dibilang paling membanggakan gitu ya Mas? Iya, bisa dibilang seperti itu. Waktu untuk pengalaman pertama lah. Iya, ya, pengalaman hitungannya pertama. gitu. Langsung mendapatkan juara 1 di turnamen tingkat Provinsi waktu itu. provinsi, luar Iya. biasa sekali. Dengan persiapan yang juga panjang itu Iya, tadi ya Mas ya, persiapannya bersama lumayan dengan teman-teman tim yang lain. Iya, benar sekali. Berbicara tentang teman-teman yang tadi ikut turnamen, Iya. apakah turnamen itu kalau di perisai diri itu individu atau memang ada tim atau cuma salah satunya aja? Ya, kalau di perisai diri ini turnamennya ada banyak nomor ya. Nomor itu maksudnya kayak kategori. Oh. Jadi untuk kategorinya sendiri itu ada yang kategori seni dan juga kategori fight. Oke. Untuk kategori seni ini sendiri itu biasanya ada tunggal dan ada bergu. Kalau tunggal berarti cuma 1 orang, kalau bergu berarti biasanya itu ada 3 orang. Oke. Oh, ada satu lagi sih yang bergu itu tapi cuma 2 orang, itu yang namanya berpasangan. Jadi ya apa namanya kayak rangkaian koreografi, seperti bikin koreografi pertarungan seperti itu. Kemudian untuk yang fight itu ya berarti secara langsung, kayak misalnya apa namanya 1 lawan 1, 1 orang lawan 1 orang langsung diadu gitu dengan aturan-aturan yang berlaku, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Terus kalau misalkan di perisai diri sendiri, Iya. itu apa sih yang membedakan dengan olahraga seni bela diri yang lain? Ya, untuk silat perisai diri ini sendiri, jangankan dengan bela diri yang lainnya, mungkin dengan silat-silat yang lain pun itu sudah Berbeda? Iya, sudah berbeda. Oh. Jadi mungkin bisa dilihat dari salah satu hal yang paling khas dari perisai diri itu ada yang namanya serang hindar. Oke. Jadi serang hindar itu namanya yang namanya serang hindar itu merupakan kayak salah satu metode latihan di mana kita itu memakai semua teknik perisai diri, semua teknik perisai diri yang sudah diajarkan untuk dicoba untuk prakteknya langsung. Jadi 1 orang menyerang, 1 orang menghindar. 1 orang full menyerang, 1 orang full menghindar. Tidak pakai body protector, tidak pakai pelindung kepala, pelindung apa-apa segala macam. Jadi itu langsung ketika aba-aba sudah dimulai, 1 berarti yang nyerang langsung menyerang terserah apa yang diserang. Dan yang menghindar itu juga langsung menghindar terserah menghindarnya bagaimana. Nah, itu merupakan salah satu kayak metode latihan dari perisai diri agar menumbuhkan refleks dan kepercayaan diri terhadap teknik yang sudah dipelajari. Oh, kayak luar biasa. Iya. Berarti itu salah satu teknik latihan yang sangat membedakan ya, yang Iya. paling membedakan dengan seni bela diri yang lain. Iya, benar. Gitu ya, Mas. Benar. Kalau di seni bela diri yang lain mungkin kan ada tingkatan-tingkatan seperti Iya. itu. Apakah di perisai diri, silat perisai diri ini juga ada? Kalau ada, itu apa aja, Mas? Ya, ada sekitar berapa ya? Saya juga agak lupa. 13 mungkin ya. Oh. Mungkin saya sebutkan satu-satu ya. Oke. Mungkin dari dasar 1 itu sabuknya putih. Jadi apa namanya? Ya, waktu barusan ikut itu sabuk putih, kemudian ada dasar 2 itu sabuknya hitam. Kemudian ada cakel atau calon keluarga, itu sabuknya merah. Kemudian ada tingkat putih. Jadi sabuknya tetap merah, tapi di sini di badge-nya ini ada kayak semacam kain putih. Oke. Ya, itu yang membedakan dengan sabuk merah yang lain gitu. Jadi itu putih tadi ya. Kemudian yang kelima ada putih hijau. Jadi badnya putih dengan hijau, sabuknya tetap merah. Oke. Kemudian ada hijau. Itu ininya hijau. Kemudian ada hijau biru. Kemudian ada tingkat biru. Kemudian ada tingkat biru merah. Setelah biru merah ada tingkat merah. Kemudian merah kuning. Kemudian tingkat kuning. Kuning itu juga bisa disebut sebagai pendekar muda. Kemudian tingkat selanjutnya adalah pendekar. Jadi semuanya ini warnanya kuning. Itu tingkatan terakhir. Ya, ada 13. Berarti dimulai dari sabuk putih, betul. sampai atau dasar 1. dasar 1 sampai ke Pendekar. yaitu Iya, betul. kuning semua. Iya, semuanya Luar kuning. biasa. Benar. Luar biasa. Berarti tingkatan-tingkatan yang sangat panjang juga ya, Mas, Iya, ya. Dan panjang, tentunya 13. di masing-masing tingkatan itu ada seperti apa tes masing-masing. Iya, ada ujian kenaikan tingkat namanya. Oke, itu biasanya kayak gimana? Apakah di UKM ini juga
Mungkin Mas Satria boleh menceritakan dulu biasanya kegiatan latihan yang dilakukan oleh UKM Perisai Diri UB ini seperti apa? Ya, kalau kegiatan latihannya, untuk latihannya sendiri ya biasanya itu dimulai jam 3, setengah 4 lah, setengah 4 sampai sebelum maghrib. Oke. Nah itu biasanya dimulai di situ. Kemudian untuk kegiatannya yang pertama itu ada pembukaan, ya kayak berdoa dan semacamnya. Kemudian masuk ke latihan inti, kemudian pemanasan dulu, maaf. Oke. Pemanasan, kemudian masuk ke kegiatan inti, kemudian pendinginan, kemudian penutupan. Nah itu untuk latihannya sendiri biasanya ini biasanya ada dua jenis. Untuk yang jenis yang pertama itu latihan yang difokuskan ke ujian kenaikan tingkat itu tadi. Jadi ya difokuskan untuk mengejar materi-materi yang akan diujikan di ujian kenaikan tingkat selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya upskill. Jadi kita diajarkan untuk memilih untuk bidang yang kita sukai. Misalnya kita tadi sukanya mau ke seni atau kita mau ke fight gitu. Jadi dipilih di situ. Biasanya kegiatan latihannya ya berkisar antara dua itu. Oke, berarti antara yang upskill dan persiapan untuk ujian UKT. Kenaikan tingkat. Benar sekali. Gitu. Baik pemirsa, luar biasa sangat menarik ya ternyata kegiatan silat perisai diri terutama yang ada di Universitas Brawijaya itu sedemikian rupa yang telah dijelaskan oleh Mas Satria, dan tentunya saya yakin pemirsa UB TV di rumah juga semakin penasaran tentang bagaimana UKM perisai diri yang ada di Universitas Brawijaya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sportholic karena selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Mas Satria di Sportholic. Wah, luar biasa gerakan yang barusan diperagakan oleh Mas Satria yang merupakan salah satu mungkin rangkaian gerakan yang ada di perisai diri. Berbincang tentang perisai diri, Mas Satria, boleh dong mungkin dijelaskan sebenarnya gerakan yang barusan diperagakan itu gerakan apa dan harus dimiliki di tingkat yang mana? Gitu. Iya, gerakan barusan itu namanya teknik Minangkabau. Oke. Jadi teknik Minangkabau ini sendiri merupakan teknik yang kalau dari urut-urutan tekniknya di perisai diri itu adalah yang paling rendah, yang paling bawah. Tapi untuk mempelajarinya biasanya untuk teknik asli Minangkabau ini rangkaiannya itu biasanya dipelajari tingkat cakel, jadi tingkat ketiga. Oh, calon keluarga itu tadi. Iya, betul, calon keluarga itu tadi. Oke, berarti ini termasuk gerakan dasar ya sebenarnya. Iya, termasuk gerakan dasar. Tapi ada di tingkatan yang ketiga. Ya, betul. Itu luar biasa. Jadi itu merupakan rangkaian atau satu gerakan? Itu merupakan ya rangkaian ya. Rangkaian Dari 1 sampai nomor 10 aslinya, tapi saya tadi cuma ya sekitar 5 nomor lah. Oke, berarti namanya tadi adalah teknik Minangkabau, yang merupakan rangkaian gerakan dari sebenarnya ada 10 gerakan, tapi tadi yang diperagakan adalah 5 gerakan. Itu luar biasa sekali pasti ya pemirsa UB TV yang mungkin belum kenal dengan perisai diri, jadi seperti silat, ternyata silat yang seperti itu. Aduh, Mas Satria ya. Iya. Oke, kita kembali berbincang tentang UKM perisai diri UB. Kalau di perisai diri UB itu turnamen-turnamen yang diikuti apakah rutinan atau yang penting ketika ada turnamen dan ada yang mau mengikuti atau gimana teknisnya? Biasanya kalau di perisai diri UB ini sendiri, untuk pertandingan perisai diri itu sendiri kan ada banyak ya. Biasanya di setiap tahun itu seenggaknya dalam 1 tahun mungkin ada berapa ya, 3 sampai 4 turnamen biasanya keseluruhan. Nah itu biasanya di perisai diri UB selalu rutin. Tiap tahunnya ikut 1, paling dikit cuma ikut 1. Biasanya ikut 1, 2, bisa ikut 3 juga biasanya.
Jadi seperti itu. Berarti selalu berusaha untuk Ya. mengikuti pertandingan gitu ya, Benar, untuk benar sekali. meningkatkan kualitas dari anggota teman-teman UKM Perisai Diri UB tentunya ya, Benar Mas, ya? sekali, ya. Oke, kalau dari prestasi yang dimiliki oleh UKM Perisai Diri, prestasi apa yang paling membanggakan Universitas Brawijaya? Ya, prestasi ya. Kalau prestasi yang paling membanggakan itu kita bicara yang dekat-dekat aja, jangan yang jauh-jauh soalnya saya juga nggak tahu. Ya, itu kalau yang paling dekat ini ada kemarin itu barusan di tahun 2023 ada Kejurnas Perisai Diri seperguruan tinggi se-Indonesia. Ya. Jadi untuk Kejurnasnya itu sendiri dari sekitar 50 lebih perguruan tinggi, alhamdulillah Perisai Diri Universitas Brawijaya ini masuk ke top 10. Oh, oke. Top 10, lebih tepatnya peringkat 7 kalau tidak salah. Peringkat 7 dalam perolehan medali secara keseluruhan. Jadi alhamdulillah di situ. Kemudian kalau yang di tahun-tahun sebelumnya lagi itu ada di 2022. Jadi di 2022 itu ada yang namanya Perisai Diri International Championship. Jadi skalanya sudah internasional. Nah, itu biasanya kan dibagi untuk per kontingen-kontingen. Maksudnya per kontingen itu maksudnya mungkin seperti ada Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian yang dari Indonesia itu ada dipisah-pisah. Kemudian dari kontingen luar negeri juga ada kontingen Australia misalnya. Nah, itu dari Perisai Diri Universitas Brawijaya banyak menyumbang atlet ke sana. Jadi banyak menyumbang sekitar mungkin berapa nomor ya? Di 3 atau 4 nomor gitu, dan alhamdulillah di nomor-nomor tersebut kami bisa mendapatkan medali. Ada yang medali perak dan juga ada yang medali perunggu. Oke, luar biasa. Kita balik ke UKM lagi. Kalau di UKM Perisai Diri sendiri itu strukturnya bagaimana sih, Mas? Jadi strukturnya kalau di Perisai Diri itu sendiri kan ya pastinya ada pengurus sama anggota ya. Ya. Nah, di kepengurusannya itu sendiri ada ketua, kemudian ada wakil, sekretaris dan bendahara ya, sama seperti organisasi pada umumnya. Kemudian di sini ada bidang-bidangnya. Untuk bidang-bidangnya sendiri ada sarana dan prasarana latihan yang bertugas untuk menyiapkan latihan misalnya dari tempatnya ataupun mungkin peralatan latihannya. Kemudian ada Kominfo yang biasanya untuk dokumentasi, untuk ya menyebar info lah ke luar dan juga mencari info tentang pertandingan-pertandingan dan semacamnya. Kemudian yang ketiga itu ada bidang rumah tangga. Rumah tangga ini mungkin kalau di organisasi lain sama kayak HRD mungkin ya. Jadi seperti Human Resource dan Development seperti itu. Mengurusi internalnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau tadi kita udah tahu ternyata strukturnya di UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya sedemikian rupa. Sekarang gimana sih kalau misalkan ada pemirsa nih yang pengen daftar UKM Perisai Diri? Caranya gimana sih, Mas? Apakah harus melalui open house saja atau bisa daftar di waktu-waktu tertentu yang lain? Oke, buat teman-teman yang mungkin mau daftar di UKM Perisai Diri ya. Jadi dari kita itu ada suatu moto, yaitu buka sampai kiamat ya, itu open rekrutmennya. Jadi itu bisa open terus untuk kalau bisa masuk ke Perisai Diri, jadi anggota Perisai Diri itu bisa langsung ikut di latihan rutinnya ya. Untuk latihan rutinnya sendiri biasanya itu ada di lapangan rektorat sini, atau kalau nggak gitu di gedung UKM lantai 2, atau kalau nggak gitu ini kita barusan dapat tempat di UB Sport Center di ruang bela diri. Nah, itu biasanya bisa menghubungi ke Instagram kita dulu ya, di Perisai Diri Perisai Diri _UB. Perisai Diri _UB. Jadi bisa di chat di situ, bisa ngomong-ngomong dulu. Kalau misalnya mau join latihan langsung join aja. Kalau misalnya masalah keanggotaan dan semacamnya itu biasanya kita opennya waktu di open house. Tapi tenang aja karena ya kita menerima semua dari mana aja. Dari mahasiswa UB juga diterima, dari luar UB pun juga diterima. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi fleksibel ya, Mas ya, waktunya. Yes. Tidak harus menunggu open house baru bisa mendaftar. Teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung menghubungi di Instagram Perisai Diri, yaitu Perisai Diri _UB. Seperti itu teman-teman, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Satria atas kesediaannya untuk datang ke Sportholic dan berjumpa dengan pemirsa UB TV dimanapun berada. Sebagai informasi yang Mas Satria berikan dapat bermanfaat dan mungkin menarik perhatian teman-teman di rumah yang punya ketertarikan di silat Perisai Diri. Oke pemirsa, saya Sekar sebagai host Sportholic pada episode kali ini, dan bersama Mas Satria pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Sportholic episode selanjutnya. Bye bye.